Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar murid-muridku yang dikasihi Tuhan yang kelas 8? Semoga semuanya sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang gereja sebagai tanda dan sarana keselamatan manusia. Nanti banyak hal yang kita pelajari dalam pelajaran hari ini. Mudah-mudahan siswa-siswi sekalian bisa mengikutinya dengan baik. Seperti biasanya di awal perjumpaan kita ini, kita terlebih dahulu buka pertemuan ini dengan doa. Mari kita menandai diri kita dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kesempatan untuk berkumpul dan belajar bersama. Mohon bimbingan-Mu agar kami dapat memahami peran gereja dalam hidup kami sebagai tanda dan sarana keselamatan yang tentunya Engkau anugerahkan. Semoga Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam setiap langkah pembelajaran ini. Sebab Engkaulah Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Baik, murid-muridku yang dikasihi Tuhan, tentu kalian pernah mendengar atau mengucapkan bahkan setiap hari tentang gereja. Nah, apa sih pengertian gereja itu? Nah, gereja dapat dimengerti sebagai komunitas beriman yang dipanggil oleh Allah melalui Yesus Kristus. Gereja juga bisa dipahami sebagai tempat berkumpulnya umat untuk beribadah dan menerima sakramen. Nah, coba kita lihat sekarang gereja sebagai tanda keselamatan. Mengapa disebut sebagai gereja sebagai tanda keselamatan? Karena gereja menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Kemudian, melalui gereja pula kita melihat dan merasakan akan kehadiran Kristus di tengah-tengah kita. Gitu. Nah, gereja juga disebut sebagai sarana keselamatan karena gereja menyampaikan sakramen-sakramen yang merupakan saluran rahmat Allah. Nah, melalui sakramen-sakramen ini, umat menerima anugerah keselamatan. Nah, ada beberapa sakramen dalam gereja Katolik. Ada 7. Yang pertama itu sakramen baptis. Yang dimaksud dengan sakramen baptis itu memasukkan kita ke dalam persekutuan gereja. Kita diterima secara sah menjadi anggota gereja berkat baptisan. Kemudian ada sakramen ekaristi, yaitu dengan sakramen ekaristi ini kita diperbolehkan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kemudian ada sakramen pengakuan dosa, yaitu sakramen yang kita terima pada saat mengakui dosa-dosa kita. Ya, dengan demikian kita memperoleh pengampunan atas dosa-dosa yang kita perbuat. Dan sakramen-sakramen lainnya lagi seperti sakramen krisma atau biasa disebut dengan sakramen pendewasaan, ada sakramen perkawinan, ada sakramen imamat, dan ada juga yang dinamakan dengan sakramen pengurapan orang sakit, khusus diberikan kepada orang yang sakit keras. Begitu. Nah, peran umat dalam gereja. Umat tentu diundang untuk aktif dalam kehidupan gereja, yaitu dengan melayani sesama, berdoa, dan mengikuti perayaan-perayaan sakramen. Nah, murid-murid yang dikasihi Tuhan, siswa-siswi kelas 8, untuk kesimpulan dari kita hari ini, bahwa gereja dapat dipahami sebagai tanda kehadiran Allah dan sarana keselamatan bagi umat manusia. Melalui gereja pula dan melalui sakramen-sakramen, kita menerima rahmat dan keselamatan dari Allah itu sendiri. Baik, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini sungguh dapat dipahami, dimengerti, tidak hanya sebatas dimengerti, tapi siswa-siswi sekalian mampu menerapkannya dalam kehidupan, terutama dalam mengamalkan cinta kasih kepada sesama.
Kita tutup perjumpaan kita ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pelajaran yang telah kami terima hari ini. Semoga pengetahuan ini semakin memperkuat iman kami dan mengajak kami untuk lebih aktif dalam kehidupan gereja. Mohon bimbingan-Mu agar kami selalu setiap langkah kami Engkau berkati dan selama dalam perjalanan kehidupan ini Tuhan menyertai kami selalu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.